Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Ada kalanya manusia berdiri di tengah perjalanan hidupnya, menatap langit yang luas dan bertanya dalam diam, mengapa segala sesuatu terjadi seperti ini? Mengapa ada kebaikan dan keburukan, ada terang dan gelap, ada surga dan neraka? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda lemahnya iman, tetapi seringkali menjadi awal dari kedewasaan spiritual, karena jiwa manusia memang diciptakan untuk mencari, meraba, dan akhirnya kembali kepada Allah dengan membawa rasa pasrah yang lebih lembut daripada sebelumnya. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri, dan manusia adalah makhluk yang terlalu kecil untuk memahami seluruh rancangan Sang Pemilik semesta. Namun di balik kecilnya diri kita, Allah memberikan sesuatu yang sangat besar, kemampuan untuk merasakan, bertanya, dan merenung. Dan dari renungan itulah lahir kesadaran baru bahwa tak semua yang terjadi harus kita pahami. Ada yang menjadi rahasia Allah dan ada yang menjadi tugas kita untuk memahami bagian yang memang diizinkan bagi manusia. Seringkali yang membuat hati gelisah bukanlah ujian itu sendiri, melainkan keinginan kita untuk memahami semuanya sekaligus. Seolah-olah jika kita tidak tahu mengapa, kita merasa tidak mampu bertahan. Namun, dalam ajaran Islam, kita belajar bahwa sebagian besar kekuatan seorang hamba justru muncul ketika ia rela berjalan dalam cahaya yang redup, cukup untuk satu langkah di depan tanpa harus melihat seluruh jalan. Pertanyaan tentang neraka, tentang iblis, tentang takdir, dan tentang mengapa Allah membiarkan manusia memilih adalah pertanyaan yang generasi demi generasi selalu ajukan. Ini bukan pertanyaan baru. Bahkan para malaikat pernah bertanya, mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi? Jika malaikat saja bertanya dengan penuh hormat, maka pertanyaan manusia pun wajar, asal ditanyakan dengan hati yang ingin menemukan kedekatan, bukan pembangkangan. Apa yang kita cari sebenarnya bukan jawaban intelektual. Yang kita cari adalah ketenangan. Kita ingin tahu bahwa Allah tidak zalim, bahwa hidup kita bukan permainan, bahwa segala hal yang terjadi tidak sia-sia. Kita ingin memastikan bahwa perjalanan ini memiliki tujuan dan akhir yang baik. Dan Allah dengan kelembutannya menurunkan ayat, kisah, dan tanda-tanda agar manusia tidak tersesat di tengah pencarian. Namun ketenangan tidak datang karena semua rahasia diungkap. Ketenangan datang ketika hati mulai mengenali siapa dirinya dan siapa Rabb-Nya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas dan Allah adalah zat yang tidak terbatas. Kesadaran itu membuat kita turun dari kesombongan, lalu bersujud dengan lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tunduk. Setiap manusia ingin dicintai Allah, tetapi rasa cinta itu tidak selalu diwujudkan dengan kehidupan tanpa ujian. Terkadang cinta Allah hadir dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menggiring hati untuk mencarinya, dalam bentuk air mata yang membuat kita luluh, dalam bentuk kelemahan yang memaksa kita menengadahkan tangan, dalam bentuk kebingungan yang akhirnya menyeret kita menuju doa yang paling tulus. Karena itulah pembuka ini mengajak kita untuk membuka hati seluas-luasnya, untuk menyiapkan jiwa memasuki perjalanan panjang dalam memahami sebagian kecil dari hikmah Allah. Kita akan menyusuri alasan adanya neraka dan surga, kisah iblis yang membangkang, makna takdir, dan mengapa Allah membiarkan manusia memilih jalannya. Semua itu bukan untuk memuaskan akal semata, tetapi untuk melapangkan hati dalam berserah diri. Semoga pembuka ini menjadi pintu menuju pemahaman baru, bukan dari ilmu yang tinggi, tetapi dari hati yang merendah. Karena yang kita kejar bukan kepintaran, tetapi kedekatan. Yang kita rindu bukan jawaban, tetapi perasaan aman dalam dekapan Allah. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lembut, dengan dada yang lapang, dengan kesadaran bahwa kita sedang mendekat kepada Zat yang menciptakan kita dari tiada.
Dan semoga setiap paragraf yang akan kita lewati menjadi sebab bertambahnya iman, semakin kuatnya harapan, dan semakin teguhnya keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Misteri yang tidak diungkapkan kepada makhluk. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sejak dahulu menghantui hati manusia. Mengapa Allah menciptakan surga dan neraka? Mengapa ada iblis? Mengapa manusia diberi kehendak untuk memilih kebaikan atau keburukan jika Allah sudah mengetahui segalanya? Hati kita, ketika sedang goyah, sering merasa bahwa jawaban-jawaban ini wajib untuk kita pahami seluruhnya agar iman terasa utuh. Namun dalam hikmah yang sangat dalam, Allah mengajarkan bahwa tidak semua jawaban diturunkan kepada manusia. Sebagian hikmah hanya milik Allah, dan manusia hanya diberi kemampuan memahami sedikit saja, sekadar agar iman tidak buta, tetapi juga tidak sombong. Ketika hati seorang hamba mempertanyakan hal-hal besar ini, sebenarnya itu adalah tanda bahwa hatinya sedang mencari pegangan. Namun, Allah tidak menjadikan semua hal bisa diketahui manusia, karena jika semua rahasia dibuka, manusia akan kehilangan makna takdir, hilang rasa bergantung, hilang rasa butuh pada bimbingan Rabb-Nya. Pertanyaan seperti, mengapa Allah membiarkan manusia masuk neraka, hanya muncul ketika manusia melihat dunia dengan kacamata waktu yang sempit, padahal Allah melihat seluruh perjalanan abadi makhluk, sejak penciptaan pertama hingga akhir tanpa terputus. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menegaskan bahwa sebagian ilmu adalah haknya, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Sedikit itu bukan berarti tak penting, justru itu adalah ilmu yang memang cukup untuk mengantarkan manusia menuju keselamatan. Jika manusia bisa menjangkau seluruh rahasia ketuhanan, manusia akan berubah menjadi makhluk yang tidak lagi merendah, tidak lagi sujud, karena ia merasa dirinya setara dengan Rabb yang menciptakannya. Maka Allah menjaga manusia dari kesombongan dengan menyimpan sebagian rahasia itu untuk dirinya. Ada pula hikmah lain. Manusia diberi pertanyaan-pertanyaan besar agar ia mencari, merenung, lalu kembali kepada Allah dengan penuh rasa hina. Pertanyaan tentang neraka, tentang iblis, tentang takdir, merupakan bagian dari perjalanan ruh untuk mencari Rabb-Nya. Dalam pencarian itu, manusia tidak dituntut mengerti semuanya, tetapi dituntut untuk menemukan satu hal, bahwa Allah Maha Bijaksana dan tidak pernah menzalimi makhluknya. Hati manusia diciptakan dengan dua ruang, ruang yang ingin tahu dan ruang yang harus percaya. Keduanya harus seimbang. Jika terlalu ingin tahu, manusia akan terperosok dalam perdebatan yang tidak selesai. Jika terlalu hanya percaya tanpa penghayatan, manusia akan kehilangan kedalaman iman. Maka narasi hidup ini adalah perjalanan menyeimbangkan keduanya. Banyak orang lupa bahwa manusia adalah makhluk yang baru, sedangkan Allah ada tanpa permulaan. Bagaimana mungkin makhluk yang baru hadir di panggung kehidupan bisa memahami seluruh rencana sutradara yang menciptakan segalanya sebelum waktu itu sendiri diciptakan? Inilah sebabnya mengapa sebagian pertanyaan tidak dijawab secara detail oleh Allah. Karena jawaban itu membutuhkan kapasitas akal yang belum pernah dan tidak akan pernah manusia miliki. Allah tidak pernah memerintahkan hamba untuk mengerti semua rahasianya. Yang Allah perintahkan adalah taat, ikhlas, berserah diri, dan berjalan dengan cahaya yang sudah Ia turunkan. Itulah makna Islam. Tidak ada satupun ayat yang mewajibkan manusia untuk mengerti segala hal. Tetapi ribuan ayat memerintahkan manusia untuk percaya kepada hikmahnya. Jika semua rahasia dibuka, tidak akan ada lagi hikmah dalam kesabaran. Jika semua nasib dibuka, tidak ada lagi makna dalam tawakal. Jika semua rencana diperlihatkan, manusia tidak akan pernah mengalami rasa kecil dan hina di hadapan Rabb-Nya. Rahasia adalah cara Allah menjaga iman manusia dari kebekuan.
maka perjalanan pertama seorang mukmin adalah menerima bahwa ada hal-hal yang menjadi hak Allah semata. Hanya dengan itu, manusia bisa memulai langkah untuk memahami apapun yang memang diturunkan untuk dipahami. Biasanya, setelah hati menerima bahwa ada misteri yang tidak harus dijawab, manusia akan lebih lapang menerima jawaban-jawaban sederhana yang sebenarnya cukup untuk mengantarkan dirinya menuju keselamatan. Segmen ini adalah dasar dari seluruh perjalanan kita. Sebelum seseorang mempertanyakan neraka, iblis, takdir, atau cinta Allah, ia harus menerima satu hal. Kita adalah hamba, bukan Tuhan. Dan sebagai hamba, tidak semua penjelasan akan turun kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah menjaga iman, memperbaiki amal, dan berjalan dengan cahaya yang sudah Allah beri, walau sedikit. Jika Allah mencintai, mengapa ada neraka? Pertanyaan ini telah berputar di hati banyak manusia. Jika Allah Maha Pengasih, mengapa ada neraka? Sebagian orang merasa ada ketidakselarasan antara cinta Allah dan adanya hukuman. Padahal, jika direnungkan lebih dalam, kehadiran neraka bukan bukti bahwa Allah tidak mencintai, tetapi bukti bahwa Allah adil. Cinta tanpa keadilan bukanlah cinta yang sempurna. Allah menciptakan manusia dengan pilihan, dan setiap pilihan memiliki akibat. Tanpa neraka, tidak ada makna bagi keputusan yang manusia ambil dalam hidupnya. Neraka ada bukan untuk menzalimi manusia, tetapi untuk menegakkan keadilan atas mereka yang memilih untuk melampaui batas. Allah tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalamnya. Bahkan Allah menyatakan dalam banyak ayat bahwa Dia tidak menyukai hambanya masuk ke neraka. Namun Allah juga tidak ingin kejahatan, kesombongan, kezaliman, dan pengkhianatan terhadap kebenaran menjadi hal yang tidak dihukum. Bayangkan, jika kezaliman tidak memiliki konsekuensi, dunia akan menjadi tempat yang tak lagi memiliki arah moral. Dalam kehidupan dunia saja, manusia sudah tahu bahwa hukum diperlukan agar keadilan berjalan. Tanpa hukum, orang yang mencuri, membunuh, atau merampas hak orang lain tidak akan pernah merasa takut. Maka bagaimana mungkin di akhirat yang jauh lebih agung daripada dunia, tidak ada sistem keadilan? Orang boleh berkata, Allah Maha Kaya, kenapa tidak mengampuni semuanya? Tetapi apakah adil bagi para korban kezaliman jika pelakunya dibebaskan tanpa pertanggungjawaban? Cinta Allah adalah cinta yang mengajarkan konsekuensi. Cinta Allah bukan cinta yang membiarkan manusia merusak dirinya tanpa diperingatkan. Justru karena cintanya, Allah berkali-kali memberi manusia kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan menjauhi jalan yang menghantarkan ke neraka. Allah bahkan mengingatkan manusia setiap hari melalui hati nurani, ayat-ayatnya, musibah, kehilangan, dan perputaran hidup. Semuanya adalah panggilan cinta, agar manusia tidak sampai pada titik penyesalan abadi. Allah menciptakan neraka bukan untuk memenuhi amarahnya, karena Allah tidak seperti makhluk, melainkan untuk menegaskan kesucian kebenaran. Neraka menjadi bukti bahwa kebenaran tidak boleh disepelekan. Jika seseorang menghabiskan hidupnya dengan kesombongan, kekufuran, dan pengingkaran terhadap Pencipta, maka ia memilih jalan yang membawa dirinya ke tempat yang telah Allah peringatkan sejak awal. Allah tidak mendorongnya ke sana. Ia datang dengan kakinya sendiri, sedangkan Allah telah memberi peringatan berkali-kali. Seringkali manusia mengira bahwa cinta yang paling indah adalah cinta yang menghapus semua konsekuensi. Padahal cinta yang sejati adalah cinta yang mendidik. Allah menginginkan manusia kembali kepadanya dengan kemurnian, bukan dengan kesombongan yang tidak pernah ditundukkan. Neraka ada agar manusia tidak bermain-main dengan hidup. Ini bukan dunia tanpa makna. Setiap pilihan memiliki nilai, dan nilai itu akan dibalas dengan keadilan yang sempurna. Jika Allah hanya menciptakan surga tanpa neraka, maka manusia tidak akan mengenal hakikat ketakwaan. Dalam kondisi seperti itu, manusia mungkin akan hidup sesukanya tanpa sedikit pun rasa takut kepada akibat. Bahkan, banyak orang yang tetap bermaksiat meski neraka telah Allah peringatkan.
apalagi jika tidak ada hukuman sama sekali. Maka, kehadiran neraka adalah penjaga moral manusia, agar ia selalu sadar bahwa hidup ini bukan permainan. Allah mencintai hambanya dengan cinta yang tidak terbatas. Tetapi cinta Allah tidak pernah menghalangi keadilannya. Justru karena cintanya begitu besar, Dia memperingatkan manusia dengan begitu jelas, sehingga tidak ada satupun yang tersesat tanpa diberi tanda. Keadilan dan cinta tidak bertentangan, keduanya berjalan seiring. Justru melalui keadilan itulah cinta Allah menjadi nyata dan bermakna. Jika seseorang berkata, "Tapi aku tidak ingin masuk neraka," maka Allah menjawab melalui banyak ayat bahwa tidak ada satu pun manusia yang akan masuk ke dalamnya, kecuali mereka yang memilihnya. Jalan ke surga sangat terbuka, bahkan satu langkah kecil menuju kebaikan bisa menjadi sebab keselamatan. Allah memberi begitu banyak peluang, sedangkan manusia seringkali menutup pintu itu dengan tangannya sendiri. Neraka bukanlah tanda bahwa Allah tidak mencintai, tapi tanda bahwa Allah menghormati pilihan manusia. Allah tidak memaksa manusia mencintainya. Allah menginginkan hamba-hamba yang memilih kebenaran dengan kesadaran, bukan karena dipaksa. Neraka adalah hasil pilihan makhluk, bukan paksaan pencipta. Dan inilah hikmah terbesar yang sering dilupakan manusia. Jika iblis ciptaan Allah, mengapa Allah membiarkannya membangkang? Pertanyaan ini sering muncul di hati manusia. Mengapa Allah membiarkan iblis membangkang? Jika Allah ingin, Dia bisa saja menghancurkan iblis seketika setelah ia menolak sujud kepada Adam. Tetapi Allah tidak melakukannya. Mengapa? Karena Allah ingin menjadikan kehidupan dunia sebagai ujian. Tanpa adanya bisikan iblis, manusia tidak akan memiliki perbedaan antara keteguhan dan kelemahan, antara iman dan nafsu, antara ketulusan dan penyimpangan. Kehadiran iblis bukan karena Allah melemahkan manusia, tetapi karena Allah ingin manusia kuat melalui perjuangan. Iblis bukan makhluk yang luput dari kehendak Allah. Allah menciptakannya, mengujinya, dan memberinya kehendak untuk memilih. Ketika iblis menolak sujud, itu adalah kehendak iblis sendiri, bukan kehendak Allah. Namun Allah mengizinkannya untuk terus hidup, karena ia akan menjadi alat untuk menyaring iman manusia. Iman tanpa cobaan tidak akan diketahui nilainya. Sama seperti emas yang harus diuji dengan api untuk mengetahui kemurniannya. Iman pun harus diuji agar tampak mana yang tulus dan mana yang palsu. Iblis memohon kepada Allah agar diberi waktu sampai hari kiamat, dan Allah mengabulkannya. Tapi ini bukan bentuk dukungan Allah kepada iblis, justru ini bentuk kehinaan iblis, karena ia diberi waktu bukan untuk menang, tetapi untuk menjadi bagian dari skenario besar yang akhirnya akan menjerumuskannya ke tempat paling rendah di neraka. Setiap langkah iblis menuju kesombongan adalah bukti bahwa ia berjalan menuju kehancuran yang ia pilih sendiri. Mengapa Allah tidak mematikan iblis saja? Karena iblis hanyalah satu bagian dari ujian manusia. Jika iblis dibinasakan, manusia tetap akan diuji oleh hawa nafsunya. Buktinya, ketika Ramadan tiba dan setan dibelenggu, manusia tetap bisa berbuat dosa. Itu menunjukkan bahwa musuh terbesar manusia bukan iblis semata, tetapi dirinya sendiri. Iblis hanyalah penguat dari ujian yang sudah ada dalam jiwa manusia. Kehadiran iblis justru menjadi pengingat bahwa manusia harus waspada. Tanpa musuh yang terlihat atau tidak terlihat, manusia akan merasa aman dan cenderung lalai. Iblis menjadi sebab manusia terus mencari perlindungan kepada Allah. Setiap kali manusia tergelincir oleh bisikan iblis, manusia belajar bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Inilah hikmah yang tersembunyi di balik keberadaan iblis. Allah tidak menciptakan iblis untuk menggagalkan manusia. Allah memberi manusia akal, wahyu, hati nurani, dan para rasul untuk membimbingnya. Sementara iblis hanya diberi kemampuan membisikkan, bukan memaksa. Ia tidak bisa menyeret seorang pun ke neraka tanpa kerelaan makhluk itu sendiri. Tugas iblis hanya mengajak, keputusan tetap milik manusia.
maka tidak adil jika manusia menyalahkan iblis atas dosa-dosa yang ia lakukan dengan kesadarannya sendiri. Iblis adalah makhluk yang mengajarkan manusia tentang akibat kesombongan. Melalui kisah iblis, Allah memberi contoh nyata bahwa sebaik apapun ibadah seseorang, jika hatinya dipenuhi kesombongan, ia bisa hancur seketika. Iblis beribadah ribuan tahun, tetapi karena satu kesombongan, seluruh amalnya sirna. Kisah ini adalah pelajaran terbesar untuk manusia. Jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Allah membiarkan iblis hidup bukan karena dia membutuhkan iblis. Iblis bukan partner Allah dalam menciptakan kejahatan. Tidak. Iblis hanyalah makhluk kecil yang tidak berdaya di hadapan Allah. Kehadirannya hanya sebagai alat ujian, dan Allah menunjukkan kepada kita bahwa bahkan makhluk yang paling jahat pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izinnya. Itu menunjukkan betapa tingginya kekuasaan Allah. Jika iblis tidak ada, manusia akan merasa bahwa hidup ini linear dan mudah. Padahal Allah ingin manusia memiliki perjalanan spiritual yang penuh liku agar ia mengenal siapa dirinya dan siapa Rabb-nya. Tanpa rintangan, manusia tidak akan pernah merasakan manisnya kemenangan iman. Jadi keberadaan iblis bukan bukti bahwa Allah tidak mencintai manusia. Sebaliknya, ini adalah bukti bahwa Allah ingin manusia kuat, ingin manusia menang, ingin manusia kembali kepadanya dengan hati yang bersih setelah melewati berbagai ujian yang membuktikan keikhlasan iman. Iblis hanya satu halaman dari kitab yang Allah tulis untuk manusia, sedangkan Allah adalah penulisnya, bukan lawannya. Jika Allah tahu kita masuk neraka, mengapa Allah membiarkan kita hidup? Disinilah manusia sering salah memahami takdir. Ketika seseorang berkata, "Jika Allah tahu aku masuk neraka, mengapa Dia biarkan aku hidup?" Sebenarnya ia sedang menyamakan ilmu Allah dengan paksaan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi pengetahuan Allah tidak memaksa manusia untuk memilih. Allah tahu pilihan kita, tetapi kita tetap memilih dengan kehendak kita sendiri. Pengetahuan Allah dan pilihan manusia tidak saling meniadakan. Allah mengetahui masa depan bukan berarti Allah menentukan masa depan tanpa pilihan manusia. Allah mengetahui karena ilmunya sempurna, bukan karena ia memaksa. Sama seperti guru yang sudah tahu mana murid yang rajin dan mana yang malas. Bukan berarti guru itu memaksa murid-muridnya menjadi seperti itu. Ilmu guru hanya mengetahui akibat dari kebiasaan murid. Pengetahuan tidak sama dengan paksaan. Jika Allah mematikan semua manusia yang menuju neraka sebelum waktunya, maka kehidupan tidak lagi memiliki makna ujian. Takdir manusia tidak ditentukan dari keadaan sementara, tetapi dari perjalanan utuh sampai akhir hidupnya. Seseorang yang hari ini jauh dari Allah bisa menjadi kekasih Allah beberapa tahun kemudian. Sementara seseorang yang hari ini terlihat sangat taat bisa tergelincir di akhir hidupnya. Hanya Allah yang mengetahui akhir cerita. Karena itulah Allah membiarkan manusia hidup, bahkan memberi manusia umur yang panjang. Allah tidak menutup pintu taubat, tidak mengunci jalan kembali. Bahkan Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba dibandingkan seseorang yang menemukan kembali barang berharganya yang hilang di tengah gurun. Maka bagaimana mungkin Allah mematikan seorang hamba sebelum memberinya kesempatan kembali? Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Jika Allah meniadakan kehendak itu, maka manusia tidak berbeda dengan pohon atau batu yang tidak memiliki pilihan. Padahal Allah ingin memberi manusia kehormatan untuk memilih jalan yang mengantarkannya ke surga. Tanpa pilihan, surga tidak memiliki arti. Tanpa risiko, tidak ada pahala. Tanpa kemungkinan tersesat, tidak ada kemuliaan bagi yang kembali. Kalimat Allah tahu aku masuk neraka seolah menunjukkan bahwa manusia sudah putus asa. Padahal tidak ada satupun manusia yang tahu akhir hidupnya. Bisa jadi seseorang yang dianggap penuh dosa justru mati dalam keadaan paling dekat kepada Allah. Banyak orang yang masa lalunya gelap namun masa depannya bercahaya. Allah tidak memberi manusia pengetahuan tentang takdir akhirnya agar manusia tidak menyerah
dan tidak merasa aman pada saat yang sama. Allah membiarkan manusia hidup karena Allah ingin manusia berjuang. Allah ingin manusia belajar dari luka, dosa, jatuh, dan bangkit. Allah ingin manusia memahami bahwa perjalanan spiritual bukan garis lurus, tetapi pendakian yang penuh air mata. Tanpa perjalanan itu, manusia tidak akan pernah mengenal makna kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk. Jika seseorang benar-benar beriman bahwa Allah Maha Pengasih, maka ia akan percaya bahwa Allah menciptakan dirinya untuk kebaikan. Tidak ada manusia yang diciptakan untuk neraka. Neraka bukan tujuan penciptaan. Neraka adalah akibat pilihan. Sedangkan Allah menciptakan manusia agar ia mengenalnya, menyembahnya, dan merasakan keindahan hidup bersamanya. Dan selama seseorang masih hidup, pintu surga tidak pernah tertutup, bahkan untuk orang yang paling berdosa sekalipun. Ada kisah orang yang membunuh 100 jiwa, namun Allah ampuni karena ia berniat bertaubat dan bergerak menuju tempat yang lebih baik. Bahkan manusia yang paling gelap sekalipun masih bisa diterima jika ia kembali dengan tulus. Maka tidak ada alasan untuk berkata, Allah membiarkan manusia masuk neraka. Justru manusialah yang sering membiarkan dirinya jauh dari rahmat Allah. Allah membiarkan manusia hidup karena setiap detik kehidupan adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali, untuk menangis dalam sujud, untuk menyucikan hati. Allah tidak mematikan seseorang sebelum memberi kesempatan penuh untuk kembali. Karena itulah, hidup adalah bukti cinta Allah, bukan bukti bahwa Allah ingin menjatuhkan manusia ke neraka. Kemerdekaan manusia dan tanggung jawab takdir. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua hal, kehendak dan takdir. Dua hal ini bukan saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Takdir adalah pengetahuan Allah yang sempurna, sedangkan kehendak adalah ruang bagi manusia untuk memilih. Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan, tetapi kitalah yang melakukannya. Ini adalah keseimbangan yang sangat halus dan tidak dimiliki agama manapun dengan ketegasan seperti Islam. Kebebasan manusia bukan kebebasan mutlak, tetapi cukup untuk menentukan masa depannya. Manusia tidak bisa memilih kelahirannya, fisiknya, atau keluarganya, tetapi manusia bisa memilih jalan hidupnya. Bisa memilih untuk taat atau membangkang, bersyukur atau kufur, rendah hati atau sombong. Pilihan-pilihan inilah yang menjadi dasar hisab di akhirat. Allah tidak akan pernah menghukum sesuatu yang berada di luar kehendak manusia. Kehendak bebas adalah nikmat terbesar, sekaligus ujian terbesar. Tanpanya manusia tidak bisa berkembang, tidak bisa berubah, dan tidak bisa menjadi hamba yang dewasa. Dengan kehendak inilah manusia bisa bertumbuh dari makhluk yang penuh kelemahan menjadi makhluk yang dicintai Allah. Inilah sebabnya manusia diberi kemampuan untuk memilih, sementara malaikat tidak. Malaikat tidak pernah berdosa karena tidak memiliki kehendak. Tetapi manusia, dengan segala kekurangannya, bisa lebih mulia daripada malaikat jika ia memilih taat. Takdir bukan belenggu, melainkan pagar pelindung. Takdir memastikan bahwa apapun yang terjadi adalah berada dalam kendali Allah, sehingga manusia tidak pernah melangkah di luar rencana Allah. Namun manusia tetap memiliki ruang untuk menentukan apakah ia ingin berjalan di jalur cahaya atau jalur gelap. Ini adalah kehormatan yang Allah berikan kepada manusia. Karena itu, tidak benar jika seseorang berkata, "Aku berbuat dosa karena sudah ditakdirkan." Itu bukan takdir yang memaksa, melainkan nafsu yang memilih. Takdir hanya mencatat apa yang kita pilih, bukan memaksa kita memilih. Jika takdir memaksa, maka tidak ada makna pahala dan dosa. Semua menjadi permainan kosong dan Allah tidak pernah menciptakan kehidupan sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan kepada kebaikan. Setiap manusia lahir dalam fitrah. Fitrah itu adalah kecintaan kepada kebaikan, kejujuran, cahaya, dan Rabb yang menciptakannya. Lingkungan, hawa nafsu, dan bisikan syaitanlah yang merusak fitrah itu. Tetapi fitrah tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertutupi debu.
dan manusia selalu memiliki kemampuan untuk membersihkan kembali fitrah itu. Manusia tidak diciptakan untuk diseret ke neraka. Allah tidak menciptakan seorang pun dengan takdir otomatis menuju kebinasaan. Allah memberi kita jalan, memberi petunjuk, memberi akal, memberi hati. Allah tidak meninggalkan manusia dalam gelap. Bahkan, dalam keadaan paling buruk sekalipun, Allah masih mengirimkan tanda-tanda kecil agar manusia kembali kepadanya. Takdir bukan alasan untuk menyerah. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa takdir akhirnya. Itulah sebabnya kita harus berjuang. Jika Allah memperlihatkan takdir akhir manusia sejak awal, manusia akan berhenti berjuang. Yang merasa masuk surga akan malas beribadah. Yang merasa masuk neraka akan putus asa. Maka Allah menyembunyikan takdir agar manusia terus berikhtiar. Kebebasan manusia bukan ancaman bagi kekuasaan Allah. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa Allah Maha Perkasa. Hanya Tuhan yang Maha Kuat yang mampu menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas tanpa membuat kekuasaannya berkurang sedikit pun. Kehendak manusia ada di bawah takdir Allah, namun tetap nyata dan bertanggung jawab. Hakikatnya, takdir dan kehendak berjalan seiring untuk satu tujuan, agar manusia mengenal dirinya, mengenal Rabb-Nya, dan kembali kepadanya dengan hati yang memilih untuk mencintai, bukan hati yang dipaksa cinta. Inilah kehormatan manusia yang tidak dimiliki makhluk manapun. Hikmah di balik rahasia yang tidak diungkapkan Allah. Ada rahasia yang Allah simpan karena manusia tidak mampu memahaminya. Bukan karena Allah ingin menyulitkan, tetapi karena akal manusia memiliki batas yang jelas. Sama seperti anak kecil tidak bisa memahami rumitnya kehidupan orang dewasa, manusia tidak bisa memahami sepenuhnya rencana Allah. Bahkan jika Allah menjelaskan seluruh hikmah, jiwa manusia tidak akan mampu menampungnya. Rahasia yang disimpan Allah adalah bentuk kasih sayang, bukan ketersembunyian kejam. Allah menyembunyikan takdir akhir manusia agar ia tidak putus asa. Allah menyembunyikan waktu kematian agar manusia tidak hidup dalam ketakutan yang membunuh mental. Allah menyembunyikan banyak hikmah di balik musibah agar manusia bisa melewati kesedihan dengan harapan. Salah satu rahasia yang Allah simpan adalah mengapa sebagian orang mendapat ujian berat sementara sebagian lain mendapat kehidupan yang tampak mudah. Rahasia ini tidak dijelaskan secara rinci, karena jika manusia tahu alasan di balik setiap ujian, ia tidak akan belajar bersabar. Ujian adalah cara Allah mendewasakan hati manusia, dan hati tidak tumbuh dari pengetahuan, tetapi dari pengalaman. Allah juga menyembunyikan rahasia, kenapa sebagian doa tidak langsung dikabulkan. Jika manusia tahu alasannya, ia tidak akan lagi berdoa dengan kerendahan hati. Manusia akan berdoa seperti sedang menuntut janji, padahal doa adalah bentuk tunduk, bukan transaksi. Maka Allah membiarkan sebagian jawabannya tersembunyi agar manusia belajar berharap tanpa syarat. Rahasia adalah cara Allah menjaga hati manusia agar selalu kembali kepadanya. Jika semua hal tampak jelas, hati manusia tidak akan pernah menangis dalam sujud, tidak akan pernah merasa butuh, tidak akan pernah mengakui kelemahan, dan manusia akan jauh dari Rabb-Nya. Karena itu rahasia adalah bagian dari tarbiyah Allah untuk hambanya. Namun Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk sama sekali. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para nabi, dan mengilhamkan hati nurani agar manusia mampu memahami sebagian kecil hikmah. Dan itu cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk beriman, cukup untuk menemukan jalan pulang. Rahasia terbesar yang tidak Allah ungkapkan sepenuhnya adalah mengapa Allah memilih seseorang untuk dituntun pada kebaikan dan meninggalkan yang lain dalam kesesatan. Ini adalah ilmu yang sangat tinggi dan hanya milik Allah. Tugas manusia bukan mempertanyakan, tetapi berdoa agar Allah menjadikan hatinya sebagai hati yang diberi petunjuk. Manusia sering merasa bahwa rahasia adalah bentuk ketidakadilan. Padahal, jika semua hal dibuka,
Manusia akan menjadi makhluk paling sombong karena merasa sejajar dengan Allah. Maka Allah menutup sebagian pintu ilmu agar manusia tetap berada di posisi sebagai hamba. Kadang rahasia tidak dibuka agar manusia belajar mempercayai Allah tanpa perlu bukti. Percaya tanpa bukti adalah inti dari iman. Jika semua terlihat, iman tidak lagi berarti. Maka rahasia adalah ujian untuk menilai apakah manusia benar-benar percaya kepada Allah atau hanya percaya kepada apa yang terlihat oleh matanya. Dan pada akhirnya, rahasia adalah bukti cinta Allah. Allah menjaga manusia dari beban yang tidak mampu ia pikul. Allah menjaga manusia dari ilmu yang akan merusak imannya. Allah menjaga manusia dari kesombongan yang akan menghancurkan amalnya. Rahasia bukanlah dinding yang memisahkan manusia dari Allah. Rahasia adalah jembatan agar manusia terus berjalan menuju Allah dalam kerendahan hati. Keadilan Allah yang tidak pernah salah. Keadilan Allah adalah sesuatu yang tidak pernah meleset. Namun manusia, dengan pengetahuan yang terbatas, sering melihat segala sesuatu dari satu sisi saja, sisi sekarang. Sementara Allah melihat segala sesuatu dari awal penciptaan hingga hari pembalasan. Maka apa yang tampak seperti ketidakadilan bagi manusia sebenarnya adalah bagian kecil dari mozaik besar keadilan yang sempurna. Bagi sebagian orang ada kegelisahan. Mengapa ada anak kecil yang menderita? Mengapa ada orang saleh yang hidup dalam kesulitan? Mengapa ada orang jahat yang hidup dalam kemewahan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena manusia hanya melihat dunia, sementara Allah melihat akhirat. Di akhirat, semua ketidakadilan dunia akan diselesaikan tanpa sisa. Keadilan Allah tidak hanya ditimbang berdasarkan kehidupan 70-80 tahun di dunia. Keadilan Allah ditimbang berdasarkan kehidupan abadi yang tidak berujung. Sebagian orang disempitkan hidupnya di dunia agar ia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Sebagian orang dilapangkan rezekinya di dunia agar ia diuji apakah ia bersyukur atau kufur. Dunia hanyalah halaman depan rumah akhirat. Allah tidak pernah menghukum manusia karena sesuatu yang tidak ia pilih. Tidak ada bayi yang masuk neraka. Tidak ada orang yang dihukum karena dosa orang lain. Keadilan Allah bersih dari kezaliman. Bahkan Allah memberi pahala berlipat dari amal baik dan memberi hukuman sesuai dengan kadar kejahatan, bukan melebihi batas. Kadang kita merasa bahwa hidup tidak adil, tetapi itu karena kita mengukur hidup dengan perasaan, bukan dengan hakikat. Perasaan cepat berubah, kadang marah, kadang senang, kadang kecewa. Tetapi keadilan Allah tidak bergantung pada perasaan manusia. Keadilan Allah ditentukan oleh ilmu dan kasih sayangnya. Jika semua orang melihat keadilan Allah dengan kacamata akhirat, maka tidak akan ada satu pun yang merasa dizalimi. Semua ujian yang berat akan terasa ringan jika seseorang tahu balasannya di akhirat. Semua penderitaan menjadi bermakna jika seseorang tahu bahwa setiap air mata akan diganti dengan kenikmatan tak terhingga. Allah tidak pernah menghukum tanpa peringatan. Tidak ada satupun manusia yang masuk neraka tanpa diberi kesempatan. Bahkan Fir'aun yang paling zalim pun diberi kesempatan berkali-kali sebelum Allah menghukumnya. Ini menunjukkan bahwa keadilan Allah bukan hanya menimbang amal, tetapi menimbang kesempatan, peringatan, dan niat. Keadilan Allah juga tidak bisa dibandingkan dengan keadilan manusia. Manusia memberi hukuman berdasarkan bukti yang terbatas. Tetapi Allah menghukum berdasarkan pengetahuan total. Dia tahu apa yang ada dalam hati, apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, dan apa yang disembunyikan. Tidak satu pun amal manusia yang tidak Allah ketahui. Ketika seseorang merasa bahwa Allah tidak adil, sebenarnya ia sedang melihat dunia dengan emosi yang luka. Jika ia menenangkan diri, merenung dan melihat hidup dari sudut pandang akhirat, ia akan menemukan bahwa semua hal memiliki hikmah, semua memiliki alasan, semua berjalan dalam rencana yang sempurna. Dan inilah kebenarannya. Allah tidak pernah salah menghitung, tidak pernah salah menilai, tidak pernah salah mengadili.
Yang salah adalah cara manusia melihat. Maka tugas manusia bukan mengadili Allah, melainkan memperbaiki cara melihat dan menguatkan kepercayaan bahwa keadilan Allah jauh lebih indah dari apapun yang manusia bayangkan. Rahmat Allah lebih dekat dari hukumannya. Jika manusia memahami betapa luasnya rahmat Allah, ia tidak akan pernah berburuk sangka kepadanya. Allah menulis di atas arsy-Nya, "Rahmatku mendahului murkaku." Ini adalah deklarasi bahwa cinta Allah lebih besar daripada hukumannya. Neraka bukanlah pusat ajaran Islam, rahmat Allah lah pusatnya. Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia, dan dengan satu rahmat itu ibu bertahan melahirkan. Manusia saling mengasihi, binatang tidak menginjak anaknya. 99 rahmat disimpan Allah untuk hari kiamat. Jika satu rahmat saja begitu kuatnya di dunia, bagaimana dengan 99 lainnya? Allah tidak menciptakan manusia untuk menghukumnya. Allah menciptakan manusia karena Dia ingin dikenal dan dicintai. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Bahkan jika dosa seseorang mencapai langit sekalipun, Allah akan mengampuninya selama ia kembali. Jika manusia tahu betapa besar harapan yang Allah berikan, ia tidak akan pernah menyerah. Setiap kali manusia berbuat dosa, Allah tidak langsung menghukumnya. Allah menutup aibnya, memberi kesempatan, bahkan mengingatkannya secara halus melalui firasat, mimpi, bisikan hati, atau peristiwa kecil. Itu semua adalah bentuk rahmat, bukan kebetulan. Allah tidak membiarkan manusia jatuh tanpa memberi tanda untuk bangun. Ada orang yang hidup dalam dosa bertahun-tahun, namun Allah masih memberinya rezeki, kesehatan, dan kesempatan. Itu bukan karena Allah meridai perbuatannya, tetapi karena Allah ingin menunggu saat dirinya kembali. Manusia tidak akan pernah menunggu seseorang sepanjang itu, tetapi Allah dengan rahmatnya menunggu hambanya sampai akhir. Rahmat Allah bahkan sampai kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Allah memberi mereka kehidupan, makanan, air, keluarga, kebahagiaan. Allah tidak menghalangi rezeki mereka meskipun mereka mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah mengalir kepada semua makhluk tanpa pandang bulu. Jika seseorang ingin merasakan rahmat Allah, ia cukup kembali kepadanya dengan tulus. Tidak peduli berapa banyak dosa yang ia bawa. Allah tidak melihat seberapa besar dosa, tetapi seberapa besar keinginan untuk bertaubat. Dan ketika seseorang kembali, Allah datang kepadanya lebih cepat daripada langkahnya. Sementara hukuman Allah bukan tujuan utama dari penciptaan. Hukuman adalah bagian dari keadilan, bukan pusat dari rahmat. Allah lebih memilih memberi rahmat daripada menghukum. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa pahala dilipat gandakan berkali-kali, sementara dosa dihitung sesuai besarannya. Jika seseorang merasa bahwa Allah jauh, itu bukan karena Allah mengusirnya, tetapi karena ia yang berjalan menjauh. Allah tidak pernah berhenti menunggu. Allah tidak pernah menutup pintu. Allah selalu dekat, bahkan ketika manusia merasa paling jauh, rahmat-Nya lebih dekat daripada dosa kita. Dan rahmat ini adalah alasan utama mengapa manusia harus terus berharap, terus berdoa, dan terus memperbaiki diri. Karena selama napas masih ada, selama hati masih bergetar ketika mendengar nama Allah, rahmat itu masih terbuka. Bahkan, lebih dekat daripada sekadar harapan, rahmat itu memanggil setiap hari agar manusia kembali. Mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi? Salah satu pertanyaan terdalam yang mengguncang iman manusia adalah, mengapa Allah membiarkan kejahatan? Jika Allah Maha Kuasa, mengapa Ia tidak menghentikan pembunuhan, perang, dan keburukan? Jawabannya berada pada hakikat kehidupan ini. Dunia bukan tempat balasan, dunia adalah tempat ujian. Jika dunia dijadikan tempat balasan, maka manusia tidak lagi memiliki kehendak bebas. Kejahatan adalah hasil dari pilihan manusia, bukan kehendak Allah. Allah tidak menciptakan kejahatan. Allah membiarkan manusia memilih. Jika Allah menghentikan setiap kejahatan sebelum terjadi,
itu berarti Allah mencabut kehendak bebas manusia. Pada saat itu manusia menjadi robot, dan kehidupan tanpa pilihan bukanlah kehidupan yang bermakna. Allah memberikan manusia akal untuk membedakan baik dan buruk. Manusia yang memilih kejahatan akan menanggung akibatnya di akhirat. Inilah yang membuat kehidupan menjadi adil. Kejahatan bukan bukti kelemahan Allah, tetapi bukti kekuatan manusia dalam memilih. Dan Allah menghormati pilihan itu meskipun pilihan itu buruk. Kejahatan yang terjadi juga menjadi bagian dari ujian bagi orang lain. Ada ujian kesabaran bagi korban, ujian keberanian bagi saksi, ujian kejujuran bagi pemimpin, ujian solidaritas bagi masyarakat. Allah tidak hanya menguji pelaku, tetapi juga menguji semua orang yang terlibat secara tidak langsung. Namun Allah tidak membiarkan kejahatan berlalu tanpa catatan. Tidak ada satupun tetes darah yang tertumpah tanpa diketahui Allah. Tidak ada satupun tangis seorang ibu yang terabaikan. Semua akan dibalas pada hari pengadilan dengan balasan yang setimpal. Dunia mungkin tidak adil, tetapi akhirat sangat adil. Seringkali kejahatan terjadi karena manusia memilih dunia daripada akhirat. Mereka memilih kekuasaan, harta, dan kesombongan meskipun harus mengorbankan orang lain. Allah memberi mereka kebebasan itu sebagai ujian. Namun pada akhirnya, tidak ada satupun yang lolos dari pengadilan Allah. Kejahatan juga menyadarkan manusia bahwa dunia bukan tempat tinggal. Jika dunia penuh ketenangan, manusia akan melupakan Allah. Kejahatan, kesedihan, dan luka adalah cara Allah menarik manusia kembali kepadanya. Dalam setiap musibah, ada pesan agar manusia tidak menggantungkan harapan pada dunia. Walaupun banyak kejahatan terjadi, Allah menempatkan malaikat untuk mencatat setiap perbuatan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang lepas. Semua akan dipertanggungjawabkan. Bahkan kejahatan yang tidak terlihat, manusia pun terlihat jelas oleh Allah. Dan meskipun kejahatan ada, kebaikan tetap lebih banyak. Setiap detik, jutaan orang berbuat baik yang tidak kita lihat. Mereka memberi makan, membantu, mendoakan, berjuang demi kebenaran. Dunia tidak hanya berisi iblis dan manusia jahat. Dunia juga berisi orang-orang yang disayangi Allah. Pada akhirnya Allah membiarkan kejahatan bukan karena Allah lemah, tetapi karena Allah memberikan kehormatan kepada manusia untuk memilih. Dan Allah menjanjikan bahwa kelak di hari kiamat, setiap kejahatan akan diadili, setiap tirani akan dihancurkan, dan setiap air mata akan diganti dengan balasan yang jauh lebih indah. Allah tidak pernah lalai. Keputusan terakhir ada di tangan manusia, bukan takdir. Semua pertanyaan tentang neraka, iblis, kejahatan, dan takdir akhirnya kembali kepada diri manusia. Allah sudah memberi manusia kemampuan untuk memilih. Manusia tidak diciptakan tanpa petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul, memberi akal, memberi hati, memberi tanda-tanda. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berkata, "Aku tidak tahu." Takdir tidak menentukan kemana seseorang pergi. Pilihannya lah yang menentukan. Allah hanya mengetahui pilihan itu sebelum manusia melakukannya. Tetapi pengetahuan Allah tidak mengikat manusia. Kita yang menentukan langkah, kita yang menentukan kata, kita yang menentukan jalan hidup. Allah memberi ruang sepenuhnya. Allah tidak pernah mengusir manusia dari rahmat-Nya. Manusia sendiri yang sering menjauh. Setiap dosa adalah langkah menjauh. Setiap maksiat adalah jarak yang manusia buat dengan tangannya sendiri. Tetapi Allah selalu membuka jalan kembali. Bahkan jika jaraknya sangat jauh, Allah hanya meminta satu langkah untuk kembali, dan Dia akan mendekat 10 langkah. Kehidupan bukan tentang apa yang Allah sembunyikan, tetapi apa yang Allah perintahkan. Allah tidak meminta manusia memahami seluruh misteri takdir. Allah hanya meminta manusia berjalan dengan iman. Jika manusia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan memperbaiki hatinya, maka jalan menuju surga menjadi mudah. Tidak ada satupun manusia yang dijamin masuk neraka, kecuali ia sendiri yang memilih jalan yang membawa ke sana.
Allah tidak menciptakan neraka untuk hamba yang ingin kembali kepadanya. Neraka diciptakan untuk mereka yang memilih kesombongan lebih dari ketundukan, memilih dunia lebih dari akhirat, memilih nafsu lebih dari petunjuk. Hati manusia diciptakan untuk bergetar ketika mendengar nama Allah. Jika hati seseorang masih bisa menangis dalam sujud, itu tanda bahwa Allah tidak menjauhkannya. Selama hati itu masih lembut, pintu surga masih terbuka. Bahkan jika seseorang membawa dosa sepenuh bumi, Allah akan mengampuni jika ia datang dengan tauhid dan taubat. Allah lebih ingin memberikan surga daripada memberikan neraka. Allah tidak bangga menghukum makhluknya. Yang Allah banggakan adalah ketika seseorang kembali, ketika seseorang memohon ampun, ketika seseorang memperbaiki diri. Maka keputusan akhir bukan pada neraka, tetapi pada pilihan diri manusia untuk kembali. Jika manusia memikirkan semua misteri kehidupan dengan hati yang tenang, ia akan menemukan bahwa semuanya bermuara pada satu titik. Allah memberi manusia kehormatan untuk memilih jalan yang akan mengantarkannya kepadanya. Allah tidak memaksa, Allah tidak mengekang. Manusia bebas menentukan nasib akhirnya. Namun kebebasan itu bukan tanpa petunjuk. Allah membimbing manusia dengan cara yang sangat halus. Ada firasat dalam hati, ada teguran dalam musibah, ada harapan dalam doa, ada ketenangan dalam ibadah. Semua itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah membiarkan manusia berjalan sendirian. Maka inilah kesimpulan besar dari semuanya. Allah mencintai hambanya. Cintanya terlihat dalam kebebasan, dalam petunjuk, dalam rahasia, dalam keadilan, dalam rahmat, dan dalam kesempatan tanpa batas untuk kembali. Jika ada yang masuk neraka, itu bukan karena Allah menginginkannya, tetapi karena ia memilih menjauh dari cahaya. Dan sebaliknya, siapapun yang ingin kembali kepada Allah akan dibukakan pintu tanpa syarat. Perjalanan panjang dari segmen 1 hingga segmen 10 membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat lembut namun sangat kuat, bahwa Allah tidak pernah menciptakan apapun tanpa hikmah. Tidak ada surga tanpa tujuan, tidak ada neraka tanpa keadilan, tidak ada iblis tanpa fungsi, dan tidak ada takdir tanpa kasih sayang. Semua yang ada dalam kehidupan ini bukan sekadar kisah, tetapi pelajaran untuk mengenal Allah lebih dekat. Seringkali manusia melihat kehidupan dari sudut yang terlalu sempit. Kita melihat hari ini, tetapi Allah melihat seluruh kehidupan hingga akhirat. Kita melihat ujian, tetapi Allah melihat pahala yang menunggu di baliknya. Kita melihat kesalahan kita, tetapi Allah melihat potensi taubat kita. Inilah alasan mengapa sebagian hikmah tidak langsung diperlihatkan, agar manusia tetap mencari, tetap berharap, tetap berjuang. Kini kita memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan besar tidak selalu butuh jawaban yang besar. Terkadang jawabannya sederhana, karena Allah Maha Mengetahui, sedangkan kita tidak. Kesadaran itu saja cukup untuk membuat hati tunduk. Bukan tunduk karena takut, tetapi tunduk karena mengerti bahwa kita sedang berada di bawah penjagaan Zat yang Maha Sempurna. Manusia akan selalu memiliki rasa ingin tahu tentang mengapa Allah melakukan sesuatu. Tetapi ketahuilah, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia mengerti bahwa semua ketetapannya adalah bentuk rahmat. Bahkan neraka sekalipun adalah bentuk keadilannya, dan keadilan adalah salah satu bentuk kasih sayangnya kepada makhluk. Dan mengenai iblis, kita kini memahami bahwa keberadaannya bukan bukti kelemahan Allah, tetapi bukti bahwa manusia diberi kehormatan untuk memilih. Tanpa ujian, tidak ada kebebasan. Tanpa pilihan, tidak ada nilai pada ketaatan. Allah tidak membiarkan manusia jatuh tanpa peringatan. Justru manusia diberikan akal, wahyu, rasul, dan hati nurani sebagai cahaya yang terus menuntun. Tentang takdir, hati kita kini lebih lapang. Allah memang tahu siapa yang akan masuk surga dan neraka, tetapi pengetahuannya tidak memaksa. Allah memberi manusia kehendak, dan setiap langkah manusia akan dicatat, dinilai, lalu dipertanggungjawabkan dengan keadilan yang tidak mungkin salah. Pengetahuan Allah tidak membelenggu,
tetapi menjaga agar kehidupan berjalan sesuai ketentuan. Jika hati kita masih bertanya, itu tanda bahwa hati kita hidup. Tetapi jika hati kita kini lebih tenang, itu tanda bahwa iman telah menemukan tempatnya. Kita tidak perlu memahami segalanya. Cukup kita percaya bahwa Allah menciptakan kita dengan maksud yang baik dan bahwa perjalanan hidup ini bukan sia-sia. Di akhir perjalanan ini, Allah ingin kita kembali kepadanya bukan dengan penuh pertanyaan, tetapi dengan penuh keyakinan. Keyakinan bahwa Dia selalu adil, selalu bijaksana, dan selalu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Dan keyakinan itu cukup untuk membuat kita berjalan dengan tenang meski hidup terkadang gelap. Semoga apa yang kita renungkan dalam seluruh segmen ini menjadi sebab Allah menguatkan iman kita, meneguhkan langkah kita, dan membuka tabir yang selama ini menutupi hati kita. Semoga kita dipilih Allah untuk menjadi hamba yang mengerti, bukan dengan akal, tetapi dengan hati yang lembut dan penuh tawadhu. Dan semoga pada akhirnya, ketika hidup ini berakhir, kita datang kepada Allah bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rindu. Rindu kepada Zat yang mencipta kita, membimbing kita, menegur kita, dan mengampuni kita. Rindu untuk kembali pulang kepadanya, di tempat yang tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi ujian, dan tidak ada lagi air mata, kecuali air mata kebahagiaan, karena akhirnya kita kembali kepada Rabb kita. Sebagai doa penutup, Ya Allah, lembutkanlah hati kami yang keras, terangkanlah hati kami yang gelap, lapangkanlah dada kami dari segala kebingungan, jadikanlah kami hamba yang tunduk sebelum paham dan taat sebelum mengerti seluruh hikmah. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu memilih jalan-Mu, hindarkan kami dari jalan yang menyesatkan, teguhkan iman kami sampai akhir hayat, jadikan kami penghuni surga-Mu yang Engkau cintai, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu yang sangat pedih. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jika penjelasan ini membuat Anda lebih dekat kepada Allah, maka bantulah kami menyebarkan kebaikan. Like video ini, subscribe channel Langit Jiwa, bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai, tinggalkan komentar tentang renungan yang Anda rasakan, agar semakin banyak hati yang kembali kepada Allah dan semakin banyak jiwa yang terselamatkan dari kegelapan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.